أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. I'lam annahu yajibu ala kulli muslimin ayya'malwa khamsina aqidatan wa kullu aqidatin yajibu alaihi ayya'malwa dalilan ijma'iyah atau tauhidiyah. Ketahui olehmu, maknanya diperintahkan akan kita untuk mengetahui yang dimaksud di sini adalah makrifah, yakin, karena pada ilmu tauhid Islam annahu yakin, ketahui olehmu, maknanya diperintahkan akan kita untuk mengilmukan, untuk mengetahui. Dimulai dengan Islam memberitahu bahwa pada ilmu akidah tidak mumadah selain daripada makrifah. Ilmu dengan makrifah yang masyhur taradud, dua lafaz yang berbeda tapi sama pada makna, pada maksudnya, cuma dalam penggunaannya tidak boleh digunakan arif kepada Allah. Allah dikatakan alim, tidak dikatakan arif. Dari sekira-kira kalimat makrifah memberitahu jahil sebelumnya, maka tidak dipakai pada Allah akan arif. Dikatakan pada Allah alim, walau keduanya itu taradud. Apa yang diperintahkan kita untuk kita ketahui? Annahu yajibu, bahwa sesungguhnya al-wasyai'a wajib atas tiap muslim, wajib. Kalimat yajibu kalau muta'addinya dengan ala, wajib itu maknanya wajib syar'i, bukan akli. Kalau muta'addinya dengan ala, muta'addi dengan fi atau la nya, yajibu itu wajib akli, wajib pada Allah itu wajib akli, wajib bagi Allah wajib akli. Ini wajib ala, muta'addinya dengan ala. Ala itu lil mudirrah, maka makna wajib itu sesuatu yang berdosa bila ditinggalkan, berpahala bila dikerjakan. Kalau makna latinnya, kalau maknanya yang hakiki, talabul fi'li jazimun, tuntun umur
yang tuntutnya itu yatim. Atas siapa wajibnya? Atas siapa dituntut akan sebagai tuntutan yang yatim? Atas tiap orang muslim. Nah, hukum syara bukan hanya atas orang muslim, atas semua orang mukallaf, atas semua mukallaf. Nah, bukan hanya atas orang muslim. Hukum syariat terpundak bukan hanya atas orang muslim, tapi atas tiap-tiap orang yang mukallaf. Atas tiap-tiap yang mukallaf, baik yang mukallaf itu orang atau yang mukallaf itu jin. Nah, atau didasarkan atas sebahagian pendapat masuk dalam mukallaf malaikat. Nah, tapi itu tidak kuat. Nah, karena diutus kepada malaikat hanya taklif, tidak sama seperti dibangkitkan Rasul pada manusia dan jin. Cuma beda masa, beda waktu permulaan taklifnya. Nah, kalau manusia mulai taklif di saat dia balik. Apakah baliknya dengan umur atau bukan, seperti datang haid atau mimpi basah, walau umur belum sampai 15. Nah, kalau manusia, kalau jin, awal dia balik di saat dia lahir. Begitu lahir, dia sudah mukallaf. Begitu lahir, jin itu sudah mukallaf. Maka jin dan manusia dua-duanya dituntut untuk mengenal akan Allah. Baik jin dan manusia itu muslim atau jin dan manusia itu kafir. Nah, kena taklif. Maka mereka yang kafir besok di akhirat diadab karena tak sholat, diadab karena tak bayar zakat, diadab karena tak belajar ilmu agama, diadab karena mereka makan yang haram dan lain sebagainya. Dihukum syara kena atas mereka. Quran menceritakan saat si kafir itu dimasukkan ke neraka, ditanyakan masalahkum bisakar. Mereka menjawab lam naku minal musallin. Itu menunjukkan bahwa sembahyang atas mereka dituntut. Nah, dituntut, tetapi tidak sah dikerjakan andai tidak ada iman dan Islam. Mereka dituntut, dituntut untuk diminta besok di akhirat. Nah, maka walau disebutkan di sini muslim, bukan wajibnya hanya atas orang muslim. Walau disebutkan di sini muslim, wajibnya bukan hanya atas orang muslim, tetapi atas tiap yang mukallaf muslim atau bukan. Nah, manusia atau jin. Apa yang diwajibkan itu? Ayat riba, bahwa makrifah, mengetahui ianya tiap-tiap orang muslim atau tiap-tiap orang mukallaf mengetahui dia akan 50 akidah. Nah,
Yang rifah artinya yang diwajibkan makrifah. Yang diwajibkan adalah makrifah. Nah, iktikad yang jazim, yang sesuai dengan kebenaran, dengan hak, yang bersumber daripada dalil. Nah, keyakinan yang kuat, yang sesuai dengan yang hak, yang bersumber daripada dalil. Nah, maka apabila orang yang beriman punya keyakinan yang keyakinannya itu sesuai dengan kebenaran, tapi sumbernya bukan daripada dalil. Nah, namanya taklid, bukan makrifah. Orangnya mukallid. Maka si taklid itu, si mukallid belum lepas daripada kewajiban. Mantap mati orang taklid, mantap maksiat. Karena yang wajib makrifah padanya tak ada. Yang ada keyakinannya benar, sesuai dengan yang hak. Tetapi mereka keyakinan itu bukan diketahuinya lewat dalil, tapi mereka mengetahuinya lewat mengikuti akan orang. Nah, maka si mukallid itu berdosa karena tidak ada padanya barang yang diwajibkan, yaitu makrifah. Pendapat yang kuat, orang taklid itu mukmin tapi asi. Pendapat Ibnul Arabi. Nah, pendapat Ibnul Arabi, orang taklid itu kafir, tapi bukan dihukum kafir sekarang di dunia, enggak. Dihukum kafir besok saat dibangkit di akhirat. Nah, apabila imannya itu taklid, kata orang Imam Sanusi juga berpendapat demikian. Tetapi kata orang Imam Sanusi telah rujuk, mencabut pendapatnya itu. Pendapatnya yang mengatakan taklid itu tidak sah iman. Jumhur ulama taklid sah pada iman, tapi taklid tidak harus. Taklid tidak boleh, tapi taklid itu sah. Taklid tidak boleh, tetapi taklid itu sah. Kapan lagi ulun akak wajib Jumat, ulo Jumat, anajak pada Jumat dengan gok Jumat di Mekah. Ulagam yang wajib Jumat, buka dengan gok sembahyang Jumat tidak boleh. Tapi buat jiblau sah, boleh tidak? Pekerjaannya sah. Nah, nyoba taklid tidak boleh. Tapi taklid itu sah iman menurut jumhur ulama. Nah, maka di dalam Akhbarul Karim boleh urang taklid iman kesuam ladong urang berkenana. Artinya urang yang taklid pada imannya khilaf. Kata sebagian ulama tidak mukmin. Pendapat jumhur ulama mukmin. Nah, diwajib atas tiap orang mukallaf ma'rifah 50 akidah. 50 akidah ini ringkas. Secara ringkas 50. Kalau ditafsir dirinci lebih. Ini secara ringkas
jumlahnya 50. 20 yang wajib pada Allah, 20 yang mustahil, jadi 40. 1 yang harus, 41. 4 yang wajib pada Rasul, 4 yang mustahil daripadanya, 1 yang harus jais, jumlahnya 9. 41 tambah 9, 50. 50 itu wajib makrifah. Wajib diketahui satu demi satu dengan jelas serta dengan dalilnya. Ini wajib. Bila tidak berdosa. Nah, udah. Dan bermula tiap-tiap akidah itu wajib. Atasnya tiap orang yang muslim, yang mukallaf, oleh bahwa mengetahuinya. Baginya tiap akidah akan dalil yang ijmali atau dalil yang tafsiri. Nah, wajib atas tiap orang muslim yang mukallaf, wajib diketahui. Bagi tiap akidah yang wajib makrifah tadi, wajib diketahui dalilnya. Nah, dalil yang ijmali atau dalil yang tafsiri, ini khilaf au khilafiyah. Nah, pendapat yang kuat atas tiap pribadi pada tiap-tiap akidah yang wajib ia ketahui, cukup dengan diketahui dalil yang ijmalinya saja. Adapun dalil tafsiri wajib diketahui oleh salah seorang di dalam lingkaran jarak ukuran musafah besar. Nah, pendapat yang kuat untuk tiap pribadi setelah mengetahui akidah satu demi satu hingga 50, cukup dengan diketahui dalil yang ijmalinya saja. Dalil ijmalinya yang wajib atas tiap pribadi. Adapun mengetahui dalil tafsiri wajib alal kifayah ke atas pribadi dalam lingkaran tertentu. Bila benar tidak ulama alim yang mengetahui dalil tafsiri yang andainya datang syubhat bisa ditolak olehnya. Nah, yang andainya ditanya oleh orang bisa dia menjawabnya. Nah, yang kuat dalil tafsiri wajib diketahui atas jalan wajib kifayah. Dalil ijmali pada tiap akidah wajib atas tiap pribadi orang yang mukallaf. Nah, nyaman. Nah, kemudian dalilnya boleh. Dalil yang wajib diketahuinya boleh dalil akli, boleh dalil akli, dan boleh juga dalil nakli. Boleh di mengetahui dalil sekurang-kurang dalil kamu ada. Boleh dalilnya dalil akli, boleh dalilnya dalil nakli. Nah, udah. Kemudian pada sebahagian kitab kita pahami bahwa awal wajib atas tiap muslim itu nazar. Nah, pada kitab Masailai awwaluddin ma'rifah. Di dalam kitab ini ma'rifah.
Nah, pada sebagian kitab disebutkan nadar. Ya, apakah keduanya itu berbenturan, berlawanan? Nah, dijawab oleh sebagian ulama tidak. Nah, nadar awal wajib dari sekira-kira wasilah. Makrifah awal wajib dari sekira-kira maksud. Makrifah awal wajib atas tiap mukallaf dari sekira-kira maksud. Nadar awal wajib atas tiap mukallaf dari sekira-kira wasilah. Maka boleh dua-duanya itu awal. Boleh dua-duanya awal. Awal wajib makrifah, awal wajib nadar, keduanya. Awal wajib nadar dari sekira-kira wasilah, awal wajib makrifah dari sekira-kira maksud. Qala ba'duhum yushtaratu aya'rifat dalilan tafsiriyah. Berkata sebahagian mereka ulama, disyaratkan akan bahwa mengetahui ianya tiap mukallaf akan dalil yang tafsiri untuk tiap-tiap akidah. Ini kata sebagian ulama. Kata sebagian ulama, wajib atas tiap pribadi, wajib ini pada tiap-tiap akidah mengetahui dalilnya yang tafsiri, tapi ini baik. Lakin jumhur, tetapi bermula jumhur ala annahu yakfi dalilul ijmali likulli aqidatin min hadhil khamsin. Tetapi jumhur ulama atas bahwa sungguhnya mumadalah dalil yang ijmali bagi tiap-tiap akidah daripada ini 50. Ini mumadah untuk gugur perintah wajib atas tiap pribadi. Mumadah artinya dengan diketahui dalilnya yang ijmali sudah lepas ia daripada genggaman wajib, maka lepaslah ia daripada dosa dengan diketahui dalil yang ijmali oleh tiap muslim yang sudah mukallaf bagi tiap-tiap akidah. Diketahui dalil ijmali sudah cukup untuk gugur daripada dosa, sudah cukup untuk lepas daripada genggaman wajib fardu ain. Adapun dalil yang tafsiri ini wajib alal kifayah. Nah, ini dasar jumhur. Dalil tafsiri wajib alal kifayah. Maka dalam lingkaran 10 kilometer guna alim ulama yang mengetahui dalil yang rinci, agar bisa menolak syubhat andai kata. Wa dalilun tafsiri misaluhu, dan bermula dalil tafsiri itu bermula contohnya, contoh dalil tafsiri. Artinya diperkenalkan akan dalil tafsiri dengan contoh, memperkenalkannya dengan contoh, menyo di dalam bab tahrif, ruh dalam tahrif rusam. Ya, ruh di dalam tahrif rusam, ruh di dalam tahrif had. Ruh di dalam takrif tak. Pelajaran tenggelam. Jadi mendefinisikan
akan dalil tafsiri dengan contoh. Nah, bukan dengan menyatakan hakikatnya. Nah, boleh mentakrifkan sesuatu dengan contoh, boleh. Takrif dengan contoh itu takrif dengan rentang namanya. Nah, dengan contoh dalil tafsiri idza qila, bila dikata orang ma dalilu ala wujudihi ta'ala, apakah dalil di atas wujudnya Allah Ta'ala? Nah, apa dalil atas wujudnya Allah? Atas wujud, bukan atas wajib wujud. Atas wujud yang ditulis atas wujudnya. Nah, apa dalil atas wujud Allah? Ada Allah. Nah, bukan ada karena sudah hilang tiada, enggak. Ada karena tidak sah tiada. Nah, Allah karena hansahana. Nah, makhluk karena kagadehana. Nah, beda. Adanya makhluk karena sudah hilang tiada, dan sebelum datang tiada, maka dia ada. Tapi adanya Allah karena tidak sah tiada. Nah, ada karena tidak sah tiada, maka dipaham daripada ada yang demikian maknanya, maka adanya itu wajib ada. Nah, adanya itu wajib ada. Mana dalil wajib adanya Allah? Bahwa dikatakan hadhil makhluqat, dalil adanya Allah ini sekalian makhluk. Nah, ini sekalian makhluk. Nah, dalil adanya Allah ini makhluk. Nah, makhluk dari sekira-kira makhluk, nah, maka adanya khalik. Makhluk dalil yang menunjukkan kepada adanya khalikun. Nah, makhlukun dan dana khalqun. Nah, khalqun menunjukkan kepada khalikun. Nah, makhlukun yang gugat. Nah, khalqun pun. Nah, khalikun, nah, yang puput, yang gugat. Nah, secara akal tidak mungkin adanya yang dicipta tetapi tak ada pencipta. Akal tidak menerimanya. Nah, ada yang dicipta tapi tak ada penciptanya. Nah, kanya ikun hadihil makhluk sekedar ikun. Kan sekedar hanya mengatakan dalil adanya Allah ini makhluk. Ya, kan sekedar lagi kan. Tapi ahwat itu dipahami bahwa makhluk itu sesuatu yang antara ada dan tiadanya itu sama. Antara ada dan tiada sama. Tidak boleh ada tanpa ada yang membuat ada. Tak boleh tiada tanpa ada yang membuat tiada. Bahasa kita no. Ada dengan tiada sama. Tak boleh kuat satu tanpa ada yang menguatkan. Tidak boleh rajih salah satu tanpa ada murajihnya. Tidak sah sebagai murajih kecuali tak yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, yang itulah Allah.
Ya, maka dikatakan ini makhluk sebagai tanda adanya yang membuat ada. Karena ada dan tiada padanya satu. Dua kesebelasan yang satu yang taban, satu juga taban tiada. Antah menang tidak. Mengapa menang tidak? Tanda ada yang memuaskannya. Lewat Tidro Badui, Tidro Arabi. Maka ditanya oleh yang bertanya padanya. Yakin adanya Tuhan? Jawab yakin. Mana dalilnya? Engkau yakin Tuhan itu ada? Maka jawab uncit tapak udang. Tapak udang tanda bahwa adanya udang. Udang itunya jatuhnya udang. Bayu. Artinya alam ini sebagai tanda bahwa adanya umpunya, adanya yang menciptakan. Kalau ini sekalian makhluk itu dalil, maka tiap makhluk itu mengingatkan akan kita pada khalik. Kamu kepada akhlak. Yang kuno, yang tengah tamida dalil tauhid, dalil adanya Allah. Dalilnya ini sekalian makhluk. Jadi ini makhluk menunjukkan kepada adanya Allah. Maknanya ini makhluk memberitahu kepada kita. Makhluk memberi paham akan kita adanya Allah. Di antara makhluk diri kita sendiri. Maka diri kita sendiri memberitahu kepada kita bahwa adanya Allah. Berhadapan dengan dalil, ingat hati pada madlul. Kalau dilihat makhluk sebagai dalil, pasti ingat kepada madlul. Alam ini dalil, madlulnya itu Allah. Karena demikian dikatalah oleh orang yang berkata, Tuhan ada di mana-mana. Padahal Tuhan bukan di mana-mana. Kenapa dikatakan Tuhan ada di mana-mana? Karena di mana-mana itu ada makhluk. Makhluk itu menunjukkan kepada adanya Tuhan, adanya Allah. Maka di mana kau dapatkan makhluk, di situ kau ingat, kau dapatkan akan Allah. Bukan ada Allah di situ, enggak. Yang ada dalil. Maka dikatakan Allah ada di mana-mana, artinya dalil yang menunjukkan ke atas Allah ada di mana-mana. Padahal Tuhan bukan di mana-mana, karena dia tak bertempat. Karena demikian juga orang berkata, satu ada pada banyak. Bahasa kita wadah bil kasrah. Satu itu Allah, banyak itu makhluk. Menjadi Allah ada pada makhluk, bukan maknanya hulul. Tapi gedulih lakti pihak makna kata mereka wadah bil kasrah min haitsu dilalah. Artinya satu ada pada banyak dari sekira-kira dilalah. Maknanya yang banyak ini memahamkan, memberi paham akan kita akan adanya Allah. Karena makna dilalah fahmu amrin min amrin, memahami sesuatu daripada sesuatu yang lain. Dipahami sesuatu daripada sesuatu yang lain. Pak contohnya dipahami, dikenal akan Allah daripada makhluk. Di makhluk itu mengantarkan akan akal kita
sampai mengetahui akan Allah. Maka dikala dilihat makhluk itu dari sekira-kira dalil, hati tidak lepas daripada Allah Ta'ala. Ya, Pak. Hidung tahu ikan laut. Yang kita kanal di kayo, jika main kanal laut dia. Takkannya baru kanal kuasa dengan kebutuhan. Jauh. Bukan dengan kebutuhan. Jangan berani hukum salah jauh. Karena hati yang bersoalan, yang dengan mata laut di kalan, tapi di kalan laut kan dari sekira-kira laut, di kalan laut dari sekira-kira laut itu dalil, lautnya makhluk, maka hati hukuman galak. Di kala mata di kalan laut, hati ingat akan Allah. Karena doa hati dengan Allah, awak terdengar pada kali itu Allah. Ya Pak. Yang kedua, bi berdejuman. Karena hati dengan hukuman dengan Allah. Menyokong modelnya, terjauhnya adalah secara lahir adalah. Tetapi menyokong betul memang hati kado ini dengan madlul. Maka walau mata tertuju pada dalil, tetapi dalam hati kali dalil itu khayalan itu cukup jauh baru. Sampai kepada Allah. Lagi ulang dijual pak kirinya semain lamun. Yang ada mata dengan lupa tu baik koko. Yang tu baik koko dah tahu. Di karena apa juga kayak karena ikalan dari sekira-kira dalil. Di karenanya itu di dalam kita tahu kan bingat leong. Jangan sering-sering engkau dengan nikmat, tapi sering-seringlah engkau dengan murninya. Yang kebetulan lebih perjuangan mateo, kebetulan lebih nikmatikan. Waktu berhadapan dengan makanan, hati makanan. Makanannya nikmat Tuhan lebih gede hati dengan Tuhan yang di. Maka waktu didapatkan lezat makanan yaitu hati. Tapi lezat dengan Allah yang mendatangkan makanan. Nyambat. Jadi nyokino tuh fungsi akal. Fungsi akal ya. Lelo yang dipacu makanan yang sama, bororo. Bororo. Gilaga nyom gimana? Lelo yang antiga, jimu mangat ngelaga bororo dan nyom bororo. Manyan ledak. Bakal tanya antiga mana begi? Bororo nagai terbatas. Yang tidak dulu kan nani kan borolong kan lagak borolong kan yang borolong yang memikir borolongnya roh borolong dari orang yang dicintainya, maka bersenang-senangnya dengan datangnya dari yang dicintai bukan bentuk borolong, bukan juga rasanya lezat didapat, tapi berbeda dengan yang pertama. Nyambat. Karena datang dari orang yang dicintai, maka hatinya gembira di saat ia makan. Yang tidak menang, datang dari mana? Dengan orang yang buatnya. Waktu berhadapan dengan borolong, ini kulit borolong yang dulu. Nyambat. Maka dirasa menang karena kulit borolong pak. Mengatakan tuhi borong banyak ini, banyak nyung. Karena ini lamate karena yang ini lamate ulung yang kulit borong. Karena yang kulitnya sesuai dengan selera dengan keinginan maka didapatlah kesenangan pada makan borong tersebut. Kan borong, makulut, borong. Kita kata. Ini lebih. Dalil tauhid. Kayak diulung dah dalilnya Allah dikatakan ini makhluk.
Maka berkata bagi orang yang menjawab oleh orang yang bertanya. Bermula makhluk menunjukkan ke atas sujud Allah itu min jihati imkaniha atau min jihati wujudiha ba'da adamen. Itanya law yang makhluk itunya diaturna Allah ke dari jihad mungkinnya makhluk atau dari jihad adanya setelah tiada. Nyai kanyang diulungnya kanyang law sama payujibo. Maka menjawab ya, menjawab akan pertanyaan tadi. Dia jawab, menunjukkan ke atas adanya Allah dari sekira-kira imkannya makhluk dan juga dari sekira-kira adanya setelah tiada. Kan hanya dari satu pihak, dari dua pihak yang mungkin, atau bisa dari salah satu. Nah, yang benar dia dijawab. Karena jika dijawab Allah di kamar pertanyaan, itulah tafsir. Teman yang dia seperti, adapun apabila tak menjawab ya hanya, tetapi hanya berkata bagi yang bertanya, hadihi makhlukat fakat. Nah, dari ada Allah ini makhluk. Kita yang dari jihad ini, itu makhluk. Tidak mengetahui dia dari jihad imkannya kah? Atau dari jihad wujudnya kah setelah tiada. Nah, ada itu waifal lahu, maka dikatakan baginya dalil ijmal. Nah, kalau menyebut dijawab awak jamak dalam pertanyaan dapat dirinci, maka itu dalil tafsirnya kepada. Menyohan dia jawab jangan enak darai. Kau tadi na Allah, itu dari na Allah na alamnya. Sama dia berubah, kapan lagi kabur mau mana utuh doktor mana? Katanya dari dia jauh melalui itu namanya dalil ijmali. Menyosanggup dijauh dari jihad imkannya atau dari jihad wujudnya setelah tiadanya. Menyosang maksud itu sudah masuk di dalam dalil tafsir. Nah, dengan yang wajib farduin diatur tiap-tiap orang mukallaf pada tiap-tiap akidah adalah menurut jumhur ulama dengan dalil ijmali. Karenanya wahwa kafir indal jumhur. Bermula dianya dalil ijmali itu sudah ada. Sudah cukup di sisi jumhur ulama. Nah, enak kafir. Penting lebur, kasih kubur mati, kubur perintah dia. Kasih Tuhan Ali mati. Kasih sudah daripada genggaman wajib. Maka dengannya Allah daerah Neo, alhamdulillah dibantu Neo. Adalah Neo. Karena yang fardu ini itu Neo. Dalam bab fikih yang fardu kifayah baru ini. Yang fardu kifayah dalam bab fikih kan hadis. Yang fardu kifayah itu boleh diketahui. Cuma karena tidak dalam lingkaran tertentu, jahil menyohanam tidak wajib tertentu. Jatuh itu wujud. Ya kan begitu. Kan ditulis dalam kitab oleh ulama. Salah satu istimewa umat Muhammad NU. Keistimewaan umat Muhammad NU andai tapi bro hanya lekat kau andai tapi biji memang ujung lekat hanya dekat di dalam tugas melaksanakan mereka masa kerja masa lima dia apa dia tak kerja dan umum kali kedudukan itu tapi musik yang mengabi ubah Allah materi umuran doa kan ibadah banyak doanya itu ibadah udhuni itu perintah itu ibadah doa pada hakikatnya penyemah doa berhajat Tuhan pada hakikat doa hakikat doa makanya menampakkan dirinya hamba
mengikrarkan Allah itu sebagai Tuhannya yang mengaturnya. Nyaman. Olehnya doa Allahumma tawil umurana kan maknanya banyak. Maknanya berkat. Ya Allah berikan keberkatan pada umur kami. Kan makna ya kali tentukan 15 itu juga. Dilek panjangmu kendamah dari ketentuan. Ketentuan tetap dari ketentuan yang dilek keberkatan. Di atas sejumlah yang telah ditentukan. Maka ditulis oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya'nya, hai hamba, hai manusia, katib seperle umum yang hidup Allah kabur. Dua perle itu mereka boleh. Jauh yang maksud seperle yang tak pakai untuk bila tanya tak gunakan sepertiga untuk tadi baik doktor 8 jam seperti 8 jam tak pakai untuk hotel kajulah dia 7 jam ke malam tak pakai maka 8 jam pakai kalau Imam Al-Ghazali kasih enak kabur yang tinggal 16 jam tu beli kabur macam mana 16 jam pakai 16 jam betul pakai beg kosong dari taat barang apa di taat ada dia taat nah yang dia taat menjadi bukan wasilah taat ibadah itu menjadi wasilah memang dia untuk wasilah beribadah supaya digunakan ibadahnya lebih sempurna lebih kuat. Ya, ada dari lagi. Ini kita dari apa? Ya. Allah Maha Kuasa itu Allah yang mampu sekuat takdirnya. Ya. Ya, part pertama ini tabuh makna takdir Bapak. Yang rukun dengan takdir Allah yang tahu. Ditulis di dalam kitab-kitab. Yang dinamakan dengan takdir Allah. Yang pertama, apa yang telah diketahui oleh Allah dengan ilmunya. Dan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dengan iradahnya akan sebagai takluk tanjidi qalib. Itu takdir namanya. Nyantah berubahan. Menyantah berubah. Berubah yang tadi. Nyantah berubah. Dan hanya takluk sudah ada iradahnya. Karena yang tak berubah yang tak berkudah dan iradah kepadanya. Yang kedua yang hubungan dengan takdir yang ditulis oleh Malam Ba'loh Mahfud. Ba'loh Mahfud hari tulis kedua yang menulis Ba'loh Mahfud hubungan takdir dan itu sah berubah karena itu makhluk. Dia baru tak berubah. Dan yang menulis Ba'loh Mahfud sah berubah. Boleh Allah merubahkannya boleh. Kemudian yang kedua hubungan takdir yang ditulis wate umutayo ketuh 20 dolar kandungan. Bagi yang dinahalakum bilmau aku bibakni umili arba'ina yawman patan. Semua ala kata mislah balik, semua berkata mislah balik, semua yursalu ilaihil malaku fayafuhu fihi ruha wa yukmaru bi arba'in kalimatin bi takdirihi wa ajalihi wa amalihi wa syakiyun au sa'idun nabah. Dan yang ditulisnya bak malaikat wa umur tertuh waktu berulang kandungan itu namanya takdir dan itu sah berubah. Yang betul hubungan takdir oke layak apa? Oke, ibarat oke. Pagkakang kejadian, kaya mo balong. Balik. Nyo di kota dunia banyak kayo. Satu. Nyo di kota dunia banyak kayo.
Nah, Allah ke kelihatan ni. Mata dia taliknya tak ada dari nyawa. Tak ada lain. Nah, Allah ke itu kebunan juga takdir. Nah, yang apa? Di macam yang kebunan takdir dua sah berubah, dua tidak sah berubah. Nah, yang juga dengan silaturahmi dapat berubah takdir, dengan sedekah dapat berubah takdir, yang bawa mana? Yang ditulis pada waktu dengan yang ditulis di malaikat pakai umur tentu ke lakukan. Yang kedua, yang lagi yang lagi Allah yang kali ditetapkan dengan iradahnya akan sebagai tanduk dan didikan dengan Allah. Yang oke, Pak. Ya, Pak. Allah Maha Kuasa, tetapi yang dikuasai olehnya mungkinat. Benar yang takluk sudah ada di irada. Takluk taksir hanya bab mungkinat, bab mustahil dan bab perkara yang wajib. Takluk. Jadi kan hana mampu, hana takluk. Mana hana takluk, kalah berapa hana mampu. Cuma yang pegang takluknya, kalah. Pegang dia ulung yang pegang Ibnu Hatman yang mengatakan udah dan iradah takluk dengan mustahil dengan alasannya jawab Nabi Idris kaitannya melebihi yaitu dia itu rupa manusia imej kulit taruh bagaimana kayak Idris sanggup buat lupa tahu dunia alam taruh bagaimana Nabi Idris ni orang ucap aja jarum menjarum. Kemudian kira bincang mandai di tidak menjarum, gugur nolak punggung jarumnya, sanggup Allah lupa tahu dunia. Nolak punggung jarumnya yang paling gugur, yang lebih gugur daripada satu pemenang yang Ka'bah. Sanggup Allah lupa tahu dia. Diatur jawab Nabi Idris kan? Paham di ujung yang paham di ujung lain bahwa sudah Allah takluk dengan perkara mustahil. 4 mustahil. Ruhum jarum tubur dunia wiraya barang yang raya dan tulok dan tahu mustahil. Nah, binongnya ada kata balik dalam ni lah. Mustahil lah. Ya, Pak. Tapi yang cerita ulun, apakah Ibnu Hatman yang menang paham? Yang boleh itu paham Ibnu Hatman yang paham daripada jawaban Nabi Idris. Padahal oleh Abu Hasan Al-Asy'ari lubuh makna perkataan Nabi Idris kebenaran. Sanggup Allah lupa dunia lampung jarum artinya sanggup Allah beraya ruhum punggung jarum lebih raya dari dunia. Benjoknya berulang atau kemenang lupuh dunia berbunyi. Lupuh dunia lebih hukum daripada ruhum punggung jarum atau telang. Pak contoh jika bila ma dalilu ala wujud ta'ala Ayat pada aminan bicara no cuma baca dengan bicara dot ta'rif ha non ta'rif sam berarti mantek ta'rif ha dan punyata hakikat mahiyah menyusun adalah perbedaan antara mu'araf dan selain mu'araf nanti bang sudah terang. Yang maksud daripada ta'rif, faedah daripada ta'rif untuk memperkenalkan akan mu'araf ya, supaya berbeda antara mu'araf dan lakinnya mu'araf ya, diberi ta'rif untuknya dikenal ya, ta'rifnya dimaksudnya ciri-ciri nanti tak sebut ciri-cirinya beda salah daun tu jadi di ta'rif mana nya beda mana komen baru komen di ta'rif komen mana ibaratnya di faedahnya untuk membedakan antara mu'araf dan
bukan mu'arab. Cuman membedakannya boleh dengan menyatakan hakikatnya, yaitu dengan ta'rihat. Nah, disebutkan dengan pasal. Nah, boleh disebutkan, ditarikkan dengan ta'rif sam. Nah, yang berbeda dengan yang lain dengan disebutkan akan khas. Khasnya penjudu, tapi itu sifat yang tertentu dengan mu'arab. Yang sifat itu bukan judul bunyi mu'arab. Lagi contoh ta'rif manusia dahe. Nah, dahenya kan judul bagi insan, bagi makna insan. Yang judul maknanya hayawan nanti pun, hayawan ini ngakek. Nah, pasal. Nah, cuman di antara ta'rif sam, ta'rif dengan contoh. Ta'rif misal. Karena misal itu asal khas dia. Nah, sifat khusus yang membedakan antara mu'arab dan lainnya. Nah, kuno ide ikut wajib aturkannya ma'rifah akan Allah. Ma'rifah. Nah, maka boleh ta'rif. Boleh ta'rif. Nah, mampu ta'rif Allah supaya kita mengenal akan Allah. Dengan apa dita'rifnya? Dengan hakikat mungkin. Karena hakikat tak ada yang tahu. Maka ditarif Allah dengan menyatakan sifat-sifat yang tertentu sifat itu dengannya. Yang mana ta'rif Allah itu ta'rif sam. Diperkenalkan Allah ba'daya dengan ta'rif bersam, pemenang. Karena hakikatnya tak ada yang tahu. Hakikat sifat anak hakikat tak anak kebar. Maka bagaimana cara taduri dengan taduri sifat-sifat yang tertentu sifat itu dengannya. Nah, nyambat. Nah, mengenal akan sifat semampu yang kita kenal, yang sifat itu tertentu dengannya. Sehingga dengan sifat itu terbedalah antara ia dengan yang lainnya. Ya, dapat membedakan antara Allah dan makhluk, itulah asal daripada makrifat. Lagi yang peduli nama lain. Nah, doa jika kita ini orang kita apa asal makrifat itu? Nah, dia jawab bagaimana? Jawab asal makrifat itu bisa membedakan antara muhadath dan hadis. Wa amat taklidu wa huwa ayya'rifal aqaidah kamsina walam ya'rif laha dalilan ijmaliyan atau tafsiriyan ba'tala para ulama ubi baqala ma'hum la yakfi taklid. Adapun taklid dan bermula dianya taklid itu bahwa mengetahui ia seseorang akan akaid yang 50, padahal tidak mengetahui ia baginya akaid akan dalil yang ijmali atau yang tafsiri, maka berbedalah ulama padanya. Maka berkata sebagian mereka ulama tidak mubadah taklid wal muqallidu kafirun, dan bermula orang taklid itu kafir. Nah, bahaya. Ya. Ulun yang taklid, ulun yang punya keyakinan yang benar, keyakinan yang sesuai dengan yang hak, karena mengikuti mendengar akan perkataan orang, padahal ia tak tahu dalilnya bagi tiap-tiap akidah tersebut. Ya, akidah itu bagi makhluk keyakinannya benar. Nah, tetapi tidak diketahui dalilnya. Dari mana diketahui akidah itu? Dari didengar pada orang. Nah, karena juga ini Tuhan tak kenal. Ada yang tadi ada itu yakin kenal yakin. Nah, yakin. Dalilan tu anak pengolok. Nah, Tuhan bersifat dengan tidak yakin. Nah, kedali dahulu menolong. Apa kandik? Nah, ada pun, lima. Nah, itu kok.
Tapi yang diikutnya benar. Taklidnya tahe. Barang yang ditaklid tahe, nah taklidnya juga tahe. Taklid yang tahe yang mengikuti akan perkataan orang, yang andainya orang yang diikuti berbeda, dia tetap pada yang telah diikutinya. Ini tahe hanya. Nah, dia mengikuti perkataan orang, yang diikutinya itu benar, sesuai dengan yang hak, kebenaran, dalil tak diketahui. Andai orang yang dia ikuti, andai orang yang dia ikut berpindah dari akidahnya, dia tetap pada akidah itu. Yang banyak ini. Nah, andai kata tak kek ya cirinya. Hanya nanti. Yang kuat dah. Nah, kah. Tapi dalil ini mali hanya itu tapi Taiwan. Yang berbeda pendapat ulama. Sebahagian ulama mengatakan taklid itu tidak memadai pada iman. Maka ulun yang taklid kafir. Yang kafirnya saja dunia kan kata aku apa kan? Kafir orang jamak itu. Ya, menjadinya wajib tahu mukmin. Karena akhirnya bayar. Syarat ucap 25 saja. Nah, maka wajib tahu mukmin nau dan andai mati wajib tertadih. Nah, mak kafir pasti di mana dia? Wadah apa ilaihi Ibnu Arabi berpendapat kepadanya mukallid itu kafir oleh Ibnu Arabi dan oleh Imam Syafi'i. Wa aqala fi syarhil kubra berarti ala ma yaqulu bi ibayatit taklid. Nah, dan rupanya menguraikan dengan panjang lebar, menjelaskan dengan panjang lebar di dalam syarah kubra pada menolak di atas orang yang berkata ya orang dengan memadai taklid. Di pendapat ulum yang pegang taklid berdua dengan uraian yang amat panjang di dalam syarah kubra. Akan tetapi dinakal orang akan bahwa sesungguh Imam Sanusi telah menuduh dia daripada demikian pendapat dan berkata Imam Sanusi dengan memadai taklid. Tetapi tidak kami lihat yang bersuaranya hilangkan kalau dalam sekalian kitab Imam Sanusi kecuali Paul dengan mana memadai taklid. Sementara Nabi pula atau surga 2/4 mandum. Atau surga 2/4 mandum. Atau surga Firtuh 20 bosap 80 bosap mandum. Firtuh tak terkaya umat lain. Nah, dengan jumlah umat Muhammad kebanyakan isi surga. Apabila dapat kebanyakan turun awamnya atau maka berbenturan dengan pernyataan Rasul. Yang oleh Rasul menyatakan umatnya itulah umat yang paling banyak dalam surga. 2/3 isi surga umat Muhammad. Boh menyo anak 10 turun awamnya 4 itu aku guna. Nanti tak. Nah, nyambat. Yang pendapat ulunnya 2. Yang pendapat jumhur ulama Tip dengan taklid untuk kesahiman, tapi hansip dengan taklid untuk kegugur kewajiban, untuk gugur dosa. Ya, muada kamu ada. Tip untuk kesahiman, untuk yang wajib belum. Maka pendapat jumhur ulama ulum taklidnya ulum mukmin yang maksiat apabila wajib lengkap alat. Wajib lengkap alat untuk bisa memahami akan pelajaran. Makanya ujung itu akalnya berfungsi. Ya, nampak. Ya, matanya, ujungnya, bawahnya akal berfungsi. Maka nalar jadi untuk memahami. Nah, yang keulangnya bila taklid iman kita jimat dia.
kecuali bulu nanti badan. Nah, akainya tapi mata dah kunyung lo tidak itu apa tu? Mata di dalam, tidak di bawah, tapi kunyung lo ilmu di apa itu? Itu tempat. Dia kunyung lo. Mata tu. Apa dia juga, tapi kunyung lo lah ilmu itu. Tapi mata budak kunyung dulu. Tidak aja berapa, ada ilmu. Karena mata analisa berbuat. Yang paling dia berbuat ilmu kunyung. Karenanya, ulung budak yang penuh kunyung lebih cerah daripada ulung lo yang penuh besar. Yang penuh pada video yang ada ini. Dikarenakan kunyung lebih afdal daripada bedak. Kunyung lebih afdal daripada bedak. Man menyohana fi alatnya nanti itu. Nanti alat nanti itu karena tinggal masa. Tapi bukan di mantunya kita. Wallahu a'lam bishawab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حتى يوفي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين